Waalaikumsalam Bu Samsi. Wah, hari ini tampak cerah sekali nih. Gimana kabarnya Pak? Oh, baik saja. Wah, dengan batik warna cerah ini semakin tambah ganteng Pak Agus. Terima kasih. Oh ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian percakapan kucing ya Pak ya. Kompetensi apa Pak dari kucing itu yang ingin dikembangkan dari Pak Agus? Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di guru-guru atau teman sejawat. Oh begitu, bagian yang apa? Biasanya terkait dengan hal pembelajaran, misalnya pembelajaran di kelas. Iya. Untuk indikator ketercapaiannya bagaimana Pak? Indikator ketercapaiannya kalau bisa itu untuk guru-guru dan teman sejawat itu bisa menyelesaikan dalam hal pembelajaran itu dengan tuntas. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Yeah. Saya siap mengobservasi nih Pak. Mohon maaf nanti kalau ada yang kekurangan bisa nanti untuk perbaikan. Oke, siap Pak Agus. Silahkan Pak Yeah. Agus. Silahkan Pak Arif. Kayaknya kemarin ada yang mau dibicarakan. Iya Pak, kemarin itu saya sempat nyari Bapak. Kebetulan kan saya lihat Bapak sangat sibuk. Nah, itu pasti kebetulan ada waktu saya mau minta bantuannya bisa nggak? Oh, dengan senang hati. Terus kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, di kelas saya itu kebetulan kan kelas PJOK ya, kelas yang paling banyak disenangi. Tapi itu kalau setiap kali pembelajaran itu ada beberapa anak itu ya ada satu dua sih Pak, cuman itu pasif. Itu dalam pembelajaran itu anaknya itu tidak mau ikut gabung sama teman-teman lainnya. Itu sih Pak. Oh, terus dalam hal ini Pak Arif meminta saya untuk apa ya? Kalau bisa bagaimana ada gambaran solusi biar saya bisa membuat anak saya itu bisa lebih aktif, ikut maksudnya lebih antusias dalam pembelajaran itu Pak. Terus kira-kira itu Pak Arif sudah pembelajaran sejauh mana sih? Pembelajaran saya lakukan seperti biasa sih, tidak ada perubahan, cuma dalam waktu praktek atau apa anak itu senang ngumpulnya sama anak-anak itu aja, maksudnya tidak mau bergaul sama anak yang lain. Terus waktu di lapangan juga seperti itu. Berarti ada kayak suatu geng ya? Iya betul seperti itu. Cuman kalau seandainya saya coba mix atau saya coba buat kelompok, itu pasti dia menolak, maunya sama temennya itu aja. Saya juga nggak tahu kenapa masalahnya itu. Terus kira-kira Pak Arif dari situ mau diapakan dengan kejadian itu? Saya harapannya si anak kecil ini sih bisa berbaur sama teman-temannya, kan namanya juga pembelajaran kan harapannya nggak cuma itu temannya saja, jadi dia bisa berikut aktif dalam pembelajaran, berikut praktek, berikut di teori juga gitu, nggak ada kesenjangan gitu, nggak ada rasa benci atau apa gitu sih Pak. Terus selama ini Pak Arif dalam pembelajaran itu seperti apa terkait dengan tadi kok bisa terjadi pengelompokan seperti itu? Nah, saya sendiri kurang begitu mengetahui, mungkin saya sempat dengar selentingan atau apa itu, mungkin anak-anak itu ada sebagian anak ini sudah cepat gabung sama anak ini, jadi mungkin ada rasa benci atau dendam, tapi saya tidak tahu pasti sih kenapa kok kejadiannya seperti itu. Terus kira-kira bagaimana kalau cara yang dilakukan atau tindakan atau perilaku yang ingin Pak Arif lakukan terkait dengan permasalahan? Saya berharapnya masalahnya itu ketemu, kenapa kok anak ini kok tetap tidak bisa berbaur sama temennya. Mungkin anak ini coba saya panggil atau gimana ya Pak ya, saya dudukkan, saya tanyakan kenapa kok tidak mau berbaur sama temennya itu ya. Mungkin ada metode lain atau cara lain untuk bisa mendekatkan dari pembelajaran tadi. Mungkin kalau metode lain saya pikir mungkin dibutuhkan asesmen ya, seperti dalam artian saya harus coba menanyakan latar belakangnya, terus minatnya juga, terus gaya belajarnya juga bagaimana gitu. Sebenarnya ya dari pembelajaran yang dilakukan Pak itu sudah bagus, tetapi kan mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki seperti itu. Yang berkaitan sama nggak cuma kognitif aja ya. Kalau segini kan kendalanya anak saya itu kalau dalam konteks pembelajaran dia mengikuti sih, cuman ya dalam segi sosialnya itu loh. Jadi saya merasa kok pembelajaran kan tahunya nggak cuma sekedar bagaimana anak jadi pintar ya, tapi bagaimana solusi biar anak itu
punya jiwa besar, punya karakter yang bagus, kan nggak boleh ada kesenjangan antar teman. Saya pengennya begitu sih Pak. Ya sih betul. Cuma kan di sini kok ada tadi loh, dalam pembelajaran kok ada seperti kelompok seperti itu kan membuat Pak Arif juga dalam pembelajaran kesusahan. Iya benar. Saya merasa terkendala karena saya juga mau istilahnya mau membuat kelas yang istilahnya berdiferensiasi ya. Itu jadi agak ribet karena anak sendiri sebagian ada yang menolak untuk istilahnya di mix dicampur gitu sih Pak. Terus kira-kira dari permasalahan Pak Arif tersebut, apakah rencana yang akan dilakukan? Rencana yang pasti itu mungkin anak tadi dalam nanti satu dua anak yang bermasalah tadi coba saya panggil, saya dudukkan, saya tanya kenapa masalahnya, apa ada masalah entah itu di keluarganya atau masalah sama temennya, kan saya nggak tahu ya. Jadi kalau mungkin itu ketemu, nah baru nanti saya mungkin ada tindak lanjut kemana Pak. Gitu sih. Yang kedua mungkin saya minta sama rekan sejawat yang bisa membantu dalam artian bisa saya ajak kolaborasi. Oh anak ini kenapa sih identifikasinya seperti ini, mungkin di lingkungan sekitarnya keluarganya ada yang tahu masalahnya apa itu sih Pak. Mungkin dari Pak Arif sendiri ada rencana mungkin mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat itu. Iya pasti. Cuman mungkin prioritas utama saya mungkin yang pertama itu tadi anak itu saya panggil, saya dudukkan, saya tanya, oh kenapa kok coba untuk bersosialisasi itu kok susah kenapa gitu. Untuk kolaborasi pasti, terutama sama wali kelasnya juga ya, sama kelas terus juga orang yang saya kompeten di bidangnya, saya tetap terbuka untuk itu. Padahal itu juga sudah melaksanakan dengan SP itu ya Pak. Tapi kalau masih aja apa untuk terjadi hal-hal yang di luar dugaan Bapak ya. Iya, nah itu makanya saya juga bingung, anak itu sebenarnya potensinya bagus dalam artian dia itu pemahamannya juga lumayan. Cuman kalau pas waktu entah itu di dalam kelas ya gaulnya sama itu saja. Kalau di luar juga prakteknya juga dia juga nggak antusias. Itu sih Pak. Mungkin ada lain lagi ya Pak untuk mengadakan suatu bentuk kegiatan yang nanti bisa menjadi kolaborasi dengan sejawat tersebut. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi kan ya, dalam artian ilmu yang pernah saya dapat, dalam artian saya coba praktekkan strategi yang bagaimana istilahnya anak itu ada rasa emosi, kan ada emosi ya Pak, dalam artian itu oh kesiapan emosinya bagaimana, istilahnya pembelajaran emosional ya, saya tanamkan dalam pembelajaran bagaimana anak itu istilahnya juga paham kenapa kita Pak harus bersosialisasi begitu ya Pak. Berarti ada kayak penanaman ke anak supaya bisa menyadarkan dirinya bahwa kita itu satu kelompok ya. Iya, maksudnya itu kita itu tidak berbeda di sini, tujuannya sama, kita belajar untuk maju. Maksudnya dalam arti tidak boleh di dalam kelas itu ada geng, ada permusuhan, ada pertentangan, gitu sih Pak. Padahal juga semangatnya Pak Arif itu sudah bagus sekali. Tapi kalau memang dalam hal ini ada kesulitan, harus benar-benar Pak Arif harus memberikan solusi pada anak tersebut. Ya itu makanya saya juga kenapa saya coba tanya sama panjenengan, saya tahu sendiri panjenengan itu kan istilahnya pakar di bidang itu, makanya coba saya cari waktu, mungkin ada gambaran. Saya kan pengalamannya nggak banyak sih Pak, dalam artian saya ya mungkin Bapak yang sering mana-mana, jadi saya lebih tahu. Ya, baiklah Pak Arif, dari mungkin ya dari skala 1 sampai 10, mungkin kalau saat ini ya posisi Pak Arif itu di posisi yang kita berapa sih? Tahapannya mungkin masih tahapan 5 kali ya, karena saya rasanya mengupayakan anak ini, ada beberapa anak ini kok masih saja kesulitan gitu. Gimana caranya kok anak ini berbaur sama temannya itu masih kesulitan, saya rasa gitu. Terus Pak Arif untuk rencana kedepannya supaya dalam hal ini pembelajaran Pak Arif lebih bermakna atau lebih menyenangkan siswa yang dilakukan seperti tadi supaya tidak terjadi pengelompokan atau terhadap siswa-siswa tersebut. Yang pasti saya juga mengajak kolaborasi ya. Yang pertama sama rekan-rekan sejawat, ayo sama-sama kita bareng-bareng mengidentifikasi masalah sebenarnya si anak ini apa sih, atau mungkin kalau perlu memang harus kunjungan ke sekolah atau ke rumah ya
visit home nggak masalah, atau enggak orang tuanya dipanggil ke sekolah, sebenarnya masalahnya di mana gitu sih. Dan luar biasa Pak Arif ini sudah bisa memanage ya, untuk strategi apa yang harus digunakan seperti itu. Mungkin memang dari Pak Arif sendiri harus benar-benar untuk apa ya, menguatkan diri dengan semangat supaya mendidik anak didik kita itu lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Iya, saya juga sangat berterima kasih bisa berbincang-bincang sama Pak Agus, sudah kasih solusi bagaimana sekiranya ada gambaran solusi apa yang bisa saya ambil. Karena kan saya monoton tahunya pembelajaran seperti itu saja sih Pak. Kita di sini sama-sama belajar Pak Arif. Kalau ada permasalahan memang sebaiknya kita selesaikan secara bersama. Ini kita saling sharing, saling nanti menguatkan untuk berkolaborasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat membantu saya dalam referensi nanti bagaimana saya mengatasi si beberapa anak tadi. Saya berharapnya nanti setelah aksi yang saya lakukan, anak itu ada perubahan, terutama dalam konteks sosialnya ya. Dalam artian sudah tidak ada namanya bullying lagi. Terus sekali Pak Arif, mungkin itu saja. Ada yang main lagi? Saya kira sudah cukup. Saya terima kasih banyak atas Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dari Pak Arif untuk berbincang-bincang terkait dengan pembelajaran yang Pak Arif lakukan selama ini. Terima kasih banyak. Oke, baik sekali. Tadi Pak Agus sudah melakukan coaching ya Pak? Iya. Oke, tahap-tahap apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Agus? Jadi tahap melalui tahapan kita ya. Jadi kita tadi mengidentifikasi tentang tujuannya, Iya. terus identifikasi masalah yang sudah dihadapi dari coachingnya, Iya. terus rencana aksi yang nantinya akan dilakukan dari coaching tersebut supaya berhasil pembelajaran dengan baik. Terus yang terakhir itu tanggung jawab, dan di sini coach itu akan bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah disampaikan dia terkait dengan pembinaan pembelajaran sendiri. Iya. Menurut Pak Agus, apakah indikator ketercapaian dari coaching tadi sudah terlihat Pak? Mungkin sudah terlihat, tapi ke depannya nanti kita lihat saja untuk keberhasilan nanti kan dari coaching yang tadi yang sudah kita sharing tadi supaya nanti bisa berhasil dengan baik, supaya memaksimalkan diri untuk membimbing siswanya menjadi yang lebih baik lagi. Oke, dari data yang sudah saya catat, tadi Pak Agus juga sudah melaksanakan tahap filter, begitu Pak Agus. Yeah. Nah, menurut Pak Agus, kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan itu apa Pak Agus? Kalau bisa itu terkait dengan kolaborasi ya, karena kan di sini itu untuk terkait kolaborasi itu sangat penting sekali, karena kalau dengan adanya kolaborasi dengan teman sejauh itu bisa untuk saling sharing terhadap permasalahan yang ada di kelas masing-masing, sehingga dengan adanya kolaborasi antar teman sejauh itu bisa memecahkan permasalahan yang ada di kelas, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas sendiri. Iya, tadi waktu di awal membahas tentang kompetensi pembelajaran ya Pak. Yeah. Jadi yang ingin dipelajari selanjutnya adalah tentang kolaborasi, gitu ya Pak Yes, Agus? betul. Iya. Oke, terima kasih Yeah. Pak Agus. Tadi sudah melaksanakan coaching Yeah. dengan baik Yeah. sekali. Terima Yeah. kasih atas waktunya. Yeah, Sehat sama-sama. selalu Pak Agus. Amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.